Lemas sekali ibu-ibu jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid JGC Bapak Mukhlas beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Masjid Raya JGC Pak Profianto beserta pengurusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah kuliah duha Masjid Jakarta Garden Center, Jakarta Garden City, rahimakumullah. Wabil khusus kepada Ustadz kita, imam kita di Masjid Raya JGC. Alhamdulillah, sejak Covid kurang lebih hampir 2 tahun, hari ini merupakan jumpa kita yang perdana di Masjid JGC ini. Dan bagi saya ceramah offline ini selama hampir setahun setengah, mungkin ini baru ceramah yang ke-9. Bapak Ibu bisa bayangkan, baru 9 kali ceramah selama 1 tahun setengah yang sifatnya offline. Hampir-hampir saya lupa ceramah, Pak. Karena ceramah itu perlu diasah. Kalau jarang-jarang ceramah bisa-bisa lupa itu. Untungnya Al-Quran itu mukjizat. Yang tidak lupa hanya Al-Quran, tapi ilmu-ilmu retorika yang lain kadang-kadang sudah mulai hilang karena jarang menyampaikan. Online juga jarang-jarang. Mudah-mudahan untuk selanjutnya dakwah kita sudah bisa dengan offline begini, sehingga syiar kita lebih terasa. Amin. Saya tidak tahu ini pengajian offline di sini yang keberapa ini? Kemarin ada juga 4 kali sudah ini. Alhamdulillah. Semoga tidak ada penutupan lagi. Jadi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah kita diuji cukup lama. Selama kita hidup di Indonesia, barangkali ini ujian terlama dalam hidup kita. Tapi ada hikmahnya. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada kalanya musibah itu lebih baik daripada nikmat, jika musibah itu membawa kebaikan dalam hidup kita. Betul? Bu? Lebih baik mana? Musibah daripada nikmat?
Ada kalanya musibah itu lebih baik daripada kenikmatan. Jika musibah itu membawa kebaikan dalam hidup kita. Kalau bahasa Al-Qurannya apa? Apa itu bahasa Qurannya? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu itu, tetapi di balik yang kamu benci itu ada kebaikan bagimu. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ini Pak, belum saya masukin tadi. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tetapi di balik yang kamu suka, di balik yang kamu cintai itu ada keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Paham, Bu? Jadi sekali lagi, kadang-kadang musibah, bencana, cobaan bisa lebih baik dalam hidup kita daripada kenikmatan jika musibah tadi membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Ada yang korban di sini? Covid? Alhamdulillah enggak ada. Mudah-mudahan tidak ada selamanya. Terima kasih kepada pengurus Masjid Raya Jakarta Garden City yang telah memberikan kehormatan kepada saya, khususnya kepada ketua yayasan kita Pak Mukhlas. Seperti yang beliau sampaikan tadi, alhamdulillah saya beberapa kali juga mengisi kajian di keluarga beliau melalui Zoom, dan secara offline di masjid ini juga sudah beberapa kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu dan bapak masih ingat sama saya. Sudah hampir 2 tahun tidak kemari. Sekilas tadi Pak Ketua Yayasan kembali memperkenalkan saya dengan segala aktivitasnya. Saya pikir sebagian jamaah sudah sangat mengenal dengan saya karena sudah beberapa kali ke sini. Tapi bagi yang belum pernah jumpa, tadi beliau sudah mengenalkan saya dengan kegiatan-kegiatan saya tersebut. Ya, memang saya mengasuh pesantren mu'allaf, jumlahnya sudah 6 cabang. Sudah ada 6 cabang, ada 3 di NTT di Kupang, ada 2 di Bintaro dan 1 di Bogor. Dengan jumlah santrinya kurang lebih 200 orang dan semuanya mu'allaf. Terakhir sekali saya mengislamkan tadi malam. Tadi malam saya mengislamkan etnis Tionghoa, seorang perempuan sarjana ekonomi di pesantren kita di Bogor. Maaf kalau saya batuk, bukan Covid ini ya. Jangan sampai Bapak Ibu ketakutan, ini batuk-batuk Covid ini ya. Jadi kadang-kadang kita kopat Covid ini membuat kita curiga kepada sesama kita ya. Batuk dikit udah ketakutan ya. Trauma kita dengan batuk. Jadi mohon maaf kalau saya batuk, itu memang lagi musim batuk saya. Jadi jangan ditakutin. Alhamdulillah Bapak Ibu menjaga prokesnya. Saya kalau ceramah pakai begini kayaknya sesak napas saya. Izinkan saya ceramah tidak pakai masker.
Tapi Bapak Ibu saya minta pakai masker, ya. Jadi tadi malam terakhir mengislamkan seorang etnis Tionghoa yang sangat alot. Dialognya berjalan hampir 3 bulan. 3 bulan itu dialog, alhamdulillah takluk dan menyatakan masuk agama Islam. Insya Allah nanti saya upload lagi di YouTube kita, An-Naba TV, untuk syiar agama Islam. Tapi belakangan ini saya dapat teror yang luar biasa. Sampai di Google juga, di YouTube itu masih ada tulisannya sampai sekarang. Saya dikejar-kejar orang NTT, dikatakan Ustadz Nababan telah melakukan kegiatan islamisasi untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena sejak saya masuk ke sana 5 tahun yang lalu, sudah ratusan kita Islamkan orang-orang NTT. Dan saya membangun 3 cabang pesantren di NTT. Hal itu yang membuat orang-orang sana semakin mewaspadai gerakan-gerakan saya. Karena setiap saya datang ke sana ada saja orang yang ingin masuk agama Islam. Karena ada teror yang luar biasa kepada saya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa buka di Google itu. Ya, Ustadz Nababan Ajuna melakukan gerakan islamisasi. Saya diteror sampai hari ini, terornya belum berhenti. Makanya bagus jangan pakai mic luar tadi, saya mau cerita. Sebab mereka itu takut dengan gerakan-gerakan dakwah kita. Saya tidak banyak bicara. Dakwah yang saya lakukan di sana itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dakwah bil mau'idhah al-hasanah. Karena metode dakwah itu Bapak Ibu, sebelum masuk kepada tema, metode dakwah itu ada 3 cara kita berdakwah kalau mau berhasil. Berapa Bu? Ibu mau berhasil nggak kalau dakwah? Bapak-bapak mau berhasil nggak? Kalau mengikuti dengan 3 cara ini insya Allah berhasil. Dalilnya mana yang 3 itu? Bapak Ibu bisa buka di Al-Quran surat An-Nahl, surat ke-16. Jadi saya minta semua buka Al-Quran, ya, yang tidak bawa Al-Quran, saya lihat banyak Al-Quran di situ. Coba dibuka Al-Qurannya, surat ke-16, surat An-Nahl, ayat 125. Karena tema kita ini masalah kembali kepada Al-Quran, saya akan lebih banyak mengetengahkan tentang Al-Quran, maka tolong dikeluarkan Al-Qurannya atau diambil Al-Quran wakaf yang disiapkan di pinggir-pinggir masjid ini. Itu banyak Al-Quran ibu-ibu, silakan diambil. Kalau kita ingin sukses berdakwah, ikuti metode dakwah dalam Al-Quran itu. Surat apa tadi Bu? An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Ajaklah manusia itu kepada Islam, supaya kamu berhasil mengajak mereka kepada Islam. Bagaimana caranya? Di ayat itu Allah memberikan metode dakwah. Ada 3 metode dakwah yang baik. Caranya yang pertama bil hikmah. Jadi kalau ibu bapak berdakwah harus dengan bil hikmah. Yang pertama itu. Bil hikmah itu apa artinya bil hikmah? Bil hikmah itu adalah bil hujjah, bil dalil, bil Quran was sunnah. Jadi ada segmentasi di situ. Siapa mad'u, objek dakwah yang Bapak ajak dengan cara bil hikmah ini? Ini adalah kalangan kaum intelektual, orang-orang yang berilmu, kaum terdidik. Mereka-mereka ini memerlukan dalil, memerlukan hujjah, memerlukan referensi. Maka kita kalau dakwah kepada mereka tidak bisa dengan doktrin-doktrin saja. Harus dengan ilmu, harus dengan wawasan, harus dengan dalil. Nah ini yang kita dakwahi siapa? Orang-orang yang terdidik, bukan orang-orang awam. Karena manusia itu tidak semuanya kaum terdidik, maka Al-Quran memberikan 3 metode tadi. Kalangan kaum terdidik
kalangan intelektual dengan cara bil hikmah. Sampaikan dalil-dalil. Saya kalau kepada orang Kristen yang pintar-pintar, saya pakai dalil. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran, dan paling banyak dalilnya dari Injil, dari Alkitab. Makanya kemana-mana saya, Pak, kemana-mana saya bawa ini terus. Saya bawa Alkitab ini. Kemana-mana saya pergi, yang saya bawa Alkitab. Ada orang yang meragukan iman saya. Ustadz, kenapa Anda dakwah kemana-mana selalu bawa Alkitab melulu? Kenapa tidak bawa Al-Quran? Anda ini ustadz atau pendeta? Saya bilang karena saya banyak ceramah tentang perbandingan agama dan sasaran dakwah saya kepada orang non-muslim paling banyak. Maka saya perlu hujah, perlu dalil. Kemana-mana saya bawa Alkitab. Kenapa saya tidak bawa Al-Quran? Saya bilang Al-Quran bisa dihafal. Ayat-ayat yang kita perlukan bisa kita hafal itu Al-Quran. Ayat-ayat ahkam bisa kita hafal itu Quran. Tapi kalau ini kita tidak bisa hafal. Dulu saya lumayan lama jadi aktivis gereja, tapi saya tidak bisa menghafal ini. Tetapi saya masuk Islam, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran itu mukjizat, mudah dihafal. Dan itu dijamin oleh Allah dalam surat Al-Qamar. Ya, surat Al-Qamar surat ke-54 kalau tidak salah, apa 53 itu. Sampai 4 kali diulang-ulang oleh Allah dalam ayat itu. Sebuah jaminan bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari dan mudah dihafal. Kata Allah apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. 4 ayat diulang-ulang itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Ayat berapa, Bu? Ayat 17. Kemudian ayat 22. Kemudian ayat 32. Kemudian ayat 40. Ayatnya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Al-Quran mudah dipahami. Al-Quran mudah dihafal. Maukah kalian mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Maukah kalian meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran itu? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu i'jaz, mukjizat yang luar biasa. Maka saya kemana-mana bawa Injil. Kalau saya jumpa orang Nasrani, rata-rata saya dakwah kepada orang Nasrani sampai masuk Islam, itu lebih banyak dalilnya dari Injil. Kenapa? Ini cara dakwah yang paling efektif kepada mereka. Lihat Qurannya, surat ke-14 ayat 4. Surat Ibrahim ayat 4. Kalau Anda mau berhasil berdakwah kepada orang non-muslim, gunakanlah bahasa dia. Kata Allah apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Tidak kami utus seorang rasul pun berdakwah kecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Bagaimana kita dakwah kepada satu kaum, bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang tidak dia pahami? Sampai enggak pesan dakwah kita kepada mereka? Enggak akan sampai. Jadi dakwah kepada mereka menggunakan bahasa dia. Jadi kalau ibu bapak dakwah sama orang Batak, pakai bahasa Batak. Dakwah kepada orang Cina, pakai bahasa Mandarin. Dakwah kepada orang Ambon, pakai bahasa Ambon. Tetapi pengertian ayat itu tidak sebatas orang Batak dakwahi pakai bahasa Batak, orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Ambon pakai bahasa Ambon, Manado pakai bahasa Manado. Lebih luas lagi pemahaman ayat itu adalah orang Kristen dakwahi menggunakan bahasa Kristen. Orang Yahudi pakai bahasa Yahudi, orang Hindu pakai bahasa Hindu. Maksudnya apa sih Ustadz? Maksudnya adalah referensi dalil yang Anda kemukakan, bahasanya mengambil dari bahasa kitab suci dia. Baru Anda berhasil dakwah kepada mereka. Tunjukkan kepada mereka kelemahan-kelemahan agamanya, kelemahan-kelemahan ajaran agamanya. Betul? Kalau itu yang kita sampaikan hujah-hujahnya, insya Allah berhasil. Saya tidak lama-lama Pak kalau dakwah sama mereka itu.
Sekali dua kali pertemuan itu sudah gugur imannya, minta masuk agama Islam. Sering saya katakan di mana-mana, justru pengalaman dakwah yang sulit mengislamkan orang Islam, Bu. Mengislamkan orang Islam itu lebih sulit ketimbang mengislamkan orang Islam. Maka kita harus tahu teknik-tekniknya. Maka Quran memberikan 3 cara. Yang pertama apa tadi? Bil hikmah. Apa tadi bil hikmah? Bil hujjah. Tapi orang-orang Indonesia diterjemahkan bil hikmah apa? Bijaksana. Ya, sebenarnya bil hikmah itu bukan bijaksana. Bisa juga bijaksana. Karena seseorang itu akan dianggap bijak kalau dia punya ilmu, dia punya wawasan, punya pemahaman yang luas, dia akan bijak. Nah, orang yang tidak bijak itu memang orang yang dangkal. Baru tahunya sepotong-sepotong, dia sudah memberikan fatwa, sudah menyesatkan orang lain, nah itu biasanya tidak bijak. Nah, orang yang bijak itu adalah ada kaitannya dengan wawasan dia sendiri. Betul? Maka metode dakwah yang pertama itu adalah bil hikmah. Yang kedua apa? Wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah. Apa itu mau'izah hasanah? Memberikan pelajaran-pelajaran yang konkret yang bisa diambil teladan oleh mereka. Pelajaran apa? Yang dibutuhkan oleh umat itu adalah bagaimana Islam itu sebagai solusi. Jadi kalau ibu bapak dakwah kepada orang-orang awam, mereka tidak butuh itu dalil. Orang yang tidak sekolah pakai dalil, tidak masuk di akal dia. Tapi yang dia perlukan apa? Dakwanya dakwah bilhal, dakwah yang konkret. Oh, kalau dia kelaparan, dia kasih makan. Kalau anaknya putus sekolah, ya sekolahkan. Itu yang paling banyak saya alami di NTT, di Kupang. Orang-orang tua di sana rame-rame menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Karena mereka tidak punya biaya, tidak mampu menyekolahkan anaknya, diserahkan ke saya bawa ke Jakarta, saya sekolahkan anak itu sampai perguruan tinggi. Ya, mereka pulang-pulang sudah punya akhlak yang luar biasa. Pada akhirnya ayah ibunya itu masuk Islam. Siapa yang dakwah kepada ayah ibunya? Bukan saya lagi. Yang dakwah itu adalah anak-anak mereka yang sudah kita bina. Sampai ke Timur Tengah saya kirim anak-anak mereka. Bayangkan, orang baru masuk Islam, kita kuliahkan di Sudan, kita kuliahkan di Irak. Supaya apa? Supaya nanti mereka menjadi ustadz dakwah yang bijaksana kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Jadi al-mau'idhah al-hasanah ini adalah salah satu cara metode dakwah yang paling efektif kepada orang-orang yang awam. Islam itu agama solusi. Makanya kalau di Kristen itu dulu ada namanya ajaran kasih sayang. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam Islam, konsep kasih sayang yang seperti itu jauh lebih hebat dan jauh lebih mengikat. Contoh, ada hadis mengatakan apa, Bu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak termasuk orang yang beriman sampai kamu mencintai saudaramu yang bukan saudara kandungmu. Kau cintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Wah, ini adalah konsep kasih sayang. Konkretnya seperti apa? Konkretnya adalah diancam oleh Allah dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kalian siapa itu pendusta agama? Bu, tahu siapa pendusta agama, Bu? Siapa? Siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, membiarkan yatim terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Oh, diancam dalam Al-Quran pendusta agama. Anda sholat, Anda puasa, Anda pergi haji mondar-mandir, Anda umrah, tapi kalau membiarkan tetanggamu kelaparan, membiarkan anak yatim terlantar, Anda adalah pendusta agama. Anda bukan orang yang beriman sejati. Sejauh itu Islam memberikan ultimatum kepada orang-orang yang mengaku beriman. Lebih konkret mana dengan agama Kristen? Di Kristen hanya sebuah teori saja, konsep. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Konkretnya seperti apa? Tidak dijelaskan. Tapi di Quran dijelaskan, di hadis dijelaskan.
maka lebih konkretnya lagi apa? Kita diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5% dari harta net yang kita miliki. Kepada siapa zakat itu diberikan? Kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Zakat itu disalurkan kepada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa banis sabil. Apa lagi? Wa fi sabilillah. Ada 8 itu. Jadi Islam itu ajarannya konkret, implementatif, tidak teori. Makanya dakwah yang kedua tadi metodenya itu berhasil. Al-mau'idhu al-hasanah, memberikan contoh yang jelas. Anda mengatakan agama Islam agama kasih sayang, buktinya apa? Saya buktikan, datang saya ke NTT, oh mereka menyerahkan ke saya anak-anaknya, saya bawa naik pesawat terbang sampai Jakarta, kita kasih makan enak-enak, dikasih pendidikan yang bagus, dikasih uang jajannya. Hal itu membuat orang tua mereka gembira, bahagia, dan akhirnya orang tuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang baik. Lalu yang ketiga apa caranya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Oh, ini kita disuruh apa? Berdebat, berdialog. Dengan siapa kita debat? Oh, dengan pendeta-pendeta yang ngeyel, dengan tokoh-tokoh agama yang konfrontatif, ya. Seperti siapa? Itu Muhammad Kece. Tahu Muhammad Kece itu? Namanya Muhammad Kece. Sudah ditonjokin sama Napoleon Bonaparte. Singa daratan Eropa mau dilawan. Oh. Napoleon Bonaparte itu adalah singa daratan Eropa. Mau dilawan, bertinju, KO. Alhamdulillah, Napoleon ternyata beliau seorang irjen, pangkat bintang 2. Allahu Akbar. Luar biasa beliau membela agamanya. Wah, ditonjok-tonjok sampai memar-memar itu Muhammad Kece. Memang dalam Islam murtad itu sanksinya apa? Hah? Dibunuh dalam Islam. Kata Nabi apa? Man baddala dinahu faqtulhu. Siapa yang merubah mengganti agamanya alias murtad, bunuhlah dia. Lumayan dia masih penyok-penyok. Masih ada nyawanya, ya kan? Oh, kalau sempat apa bisa nyawanya hilang itu. Sudah murtad, ngejek-ngejek Islam pula lagi, ya kan? Dalam Islam tidak boleh begitu. Saya dari Kristen masuk Islam, tidak pernah saya ngejek-ngejek Kristen. Saya kalau menjelaskan Kristen itu dengan dalil. Kalau dengan dalil bukan berarti mengejek. Bukan mengejek. Itu namanya apa? Memberikan penjelasan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan wawasan. Yang sifatnya mengejek itu tidak ilmiah. Dan mengejek tidak boleh dalam Islam. Silakan dibuka Al-Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 108. Dilarang oleh Allah kita mengejek agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina tuhan-tuhan sembahan agama lain. Sebab kalau kamu hina tuhan-tuhan mereka, fayasubbullahu adwan bighairi ilm, nanti mereka akan membalas mengejek Allah lebih parah lagi daripada kita. Bighairi ilmi, tanpa ilmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Muhammad Kece ditangkap, Ustadz Yahya Woloni pun ditangkap. Kenapa ditangkap? Ya mungkin metode dakwah beliau ada beberapa mungkin yang kurang pas, yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh mengejek, mencaci, menghujat tidak boleh, karena orang akan lari nanti meninggalkan dakwahmu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut, kata Allah. Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Ya, niscaya lan faddu min haulik,
orang-orang yang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah. Makanya saya kalau dakwah bu, lembut-lembut kayak sekarang lembut saya ngomongnya nih. Ya. Dan ini sudah paling lembut suara saya nih. Tidak boleh kasar, mengejek tidak boleh, itu ayatnya. Oh, mentang-mentang orang Kristen menyembah Yesus, oh lalu dihujat, oh itu salibnya kayak tiang gantungan, apa itu? Tidak boleh. Di kampung saya suka begitu, oleh anak-anak berantem, ngejek-ngejek. Tidak boleh itu. Itu ada aturan di dalam Al-Quran, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara dialog, alhamdulillah saya banyak berhasil bu, banyak berhasil. Jadi saya tidak lari dari koridor itu. Kalau orang tanya, Ustaz Nababan kenapa banyak bisa mengislamkan orang banyak? Sampai ratusan orang mengislamkan orang, kenapa? Karena saya kembali kepada aturan Al-Quran. Metode Al-Quran berhasil. Kalau kita menyimpang dari Quran, gagal. Betul nggak? Kita mengikuti Al-Quran, petunjuk Quran. Itu membuat kita berhasil. Dan satu orang bapak ibu bimbing, bapak ibu menjadi jalan orang dapat hidayah. Kata Nabi apa? La ayyahdiyakallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalaulah melalui perantaraanmu Anda menjadi wasilah, menjadi media, menjadi sebab orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu nilainya, kata Nabi, khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang menjadi jalan hidayah kepada orang lain. Subhanallah. Makanya kita ini harus berusaha. Kalau ada teman kita, sahabat kita yang non muslim, dakwahi dia, jangan dibiarkan. Dakwahi mereka. Karena nanti kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tadi Pak Ketua kita Pak Mukhlas mengatakan bahwa saya itu banyak ekspansi dakwah ke daerah Indonesia Timur dalam rangka menjalankan misi itu tadi. Metode yang saya kembangkan adalah metode dakwah dalam Al-Quran. Kalau Idul Adha, saya itu bawa kurban sapi ke sana minimal 20 ekor sapi. Saya bagi-bagi. Yang kebagian bukan hanya orang Islam, orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta kita kasih. Supaya apa? Supaya muncul rasa mahabbah dalam hatinya, cinta kepada Islam. Dan itu berhasil Bapak Ibu. Berhasil. Setiap Idul Adha itu kita ada saja orang minta masuk agama Islam, merubah paradigma mereka tentang Islam. Alhamdulillah. Ada orang tanya, Ustadz apa boleh ngasih daging kurban sama orang Kristen? Boleh. Yang tidak boleh itu membagi zakat. Karena zakat itu adalah ibadah yang mahdoh. Zakat tidak boleh dibagi sama orang Kristen. Tapi kalau kurban itu sebagai syiar, hanya syiar saja. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali bukan darah dan daging itu yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah itu apa? Ketakwaan kamu, kata Allah. Dan itu syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berangkat dari ketakwaan hatinya. Jadi hewan kurban itu adalah syiar agama Islam. Makanya tidak bisa ditukar dengan rupiah, dengan uang. Nggak bisa. Harus menyembelih hewan kurban setiap tahun, ya, 4 hari berturut-turut. Pertama pada 10 Zulhijjah, Yaumun Nahar. Kemudian 3 hari Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Itu 4 hari berturut-turut adalah hari di mana kita untuk mensiarkan Islam lewat ibadah kurban. Masya Allah, ini kita berhasil menyampaikan dakwah dengan cara-cara yang seperti itu. Oleh karena itulah hari ini Bapak Ibu, tema kita adalah pentingnya kembali kepada Al-Quran. Setiap kita kalau ingin berhasil, jangan lari dari Al-Quran. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tapi belakangan ini saya lihat orang-orang Islam sudah sepele dengan Al-Quran. Anggap enteng sama Al-Quran. Hal inilah dulu mungkin yang betul-betul membuat Nabi risau. Pak, Bu, dulu Nabi sebelum meninggal sering risau.
Apa yang dirisaukan Nabi? Apa yang dirisaukan Nabi, Bapak Ibu? Nabi tidak risau tentang nasib umatnya, nanti bagaimana kalau aku meninggal, miskin-miskin umatku. Tidak risau Nabi. Yang paling Nabi khawatirkan, yang paling Nabi risaukan apa? Kalau Nabi nanti meninggal dunia, ya, kemudian sepeninggal Nabi itu adalah dia khawatir betul tentang nasib Al-Quran yang akan disepelekan. Nasib apa, Bu? Nasib Al-Quran. Nabi itu curhat kepada Allah. Sampai-sampai curhat Nabi kepada Allah itu diabadikan dalam Al-Quran. Di mana di Al-Quran? Silakan dibuka di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. Nabi curhat kepada Allah seputar nasib Al-Quran. Wa qala ar-rasul, Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Masya Allah. Ya Rabb, kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takutkan nanti dari umatku sepeninggalku, yang paling aku risaukan, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka umatku, kata Nabi, sepele kepada Al-Quran, meremehkan Al-Quran, anggap enteng sama Al-Quran. Dan itu sekarang sudah terjadi belum, Pak? Bu, sudah lama kita mengalami itu, meninggalkan Quran. Kalau Muhammad Abdu pernah melontarkan sebuah pertanyaan, limadza ta'aqqara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Kenapa sekarang ini umat Islam mengalami kemunduran di sana sini, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, di bidang ekonomi, di bidang politik? Kenapa umat Islam mengalami kemunduran di sana sini? Wa taqaddama ghairuhum, sementara orang-orang di luar Islam, orang kafir, orang non muslim terus mengalami kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Mereka maju meninggalkan kita. Jawabnya apa? Yang membuat umat Islam itu terbelakang, Bapak Ibu, ketika kita lari dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Dan itu sudah dirisaukan Nabi 15 abad yang lalu. Bu, terbukti nggak sekarang? Saya tadi lewat mau ke sini ke masjid, itu jalanan penuh. Laki-laki perempuan dengan pakaiannya yang Masya Allah. Begitu masuk ke masjid, tidak ada 1%-nya dari jumlah orang yang hadir di tempat yang terbuka tadi. Masya Allah. Ini buktinya jauh daripada Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Itu sudah Nabi risaukan dulu itu. Kenapa, Bapak Ibu? Sebab kehormatan kita, wibawa kita, haibah kita, kemuliaan kita, ketinggian kita sebenarnya adalah bersama Al-Quran. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau orang Islam sudah jauh dari Al-Quran, apa yang terjadi? Yang terjadi kita ini, Pak, udah nggak ada lagi wibawa, nggak ada lagi izzah, nggak ada lagi muruah kita di mata orang kafir, itu nggak ada. Dan orang-orang non-Muslim itu tahu, Pak, ilmuwan-ilmuwan non-Muslim itu tahu, kalau kehebatan orang Islam di mana? Di Al-Quran. Kalau kita komitmen kepada Al-Quran, wah, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Termasuk saya baca biografi Habibie ketika kuliah di Jerman. Di kampusnya itu cuma ada 3 orang terpintar, tercerdas. 3 orang itu adalah 2 orang Yahudi, 1 orang Indonesia, Pak Habibie. Yang rata-rata IQ-nya itu Masya Allah di atas 140. 3 orang itu. Lalu satu malam Habibie bertanya kepada 2 orang Yahudi itu. Karena ilmunya, kecerdasannya di atas Habibie sedikit. Dia tanya, bagaimana cara Anda untuk mengasah otak, mengasah kecerdasan Anda? Kok otak Anda itu IQ-nya kok tinggi sekali? Apakah faktor makanan?
Ataukah karena faktor keturunan? Ataukah faktor Anda rajin membaca? Atau karena faktor apa? Kata dua orang si Yahudi itu, saya ini diberikan kecerdasan, kalau sudah jam 2 malam saya selalu membaca Al-Quran. Allahu Akbar, merinding saya baca ceritanya Pak Habibie itu. Orang Yahudi ini selalu membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu adalah mencerdaskan, bukan saja mendapatkan pahala. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu akan semakin cerdas dia, terbuka lebar wawasan dia kalau sudah selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, sumber informasi, sumber berita. Subhanallah. Makanya lihat dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 26, apa kata Allah di situ? Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walaghaw fihi la'allahum bukan la'allahum ya, la'allakum taghlibun, la'allakum taghlibun ya. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walaghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir itu berkata, ini misinya orang kafir, berusaha menjauhkan kita dari Al-Quran. La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Quran. Ini dulu asbabun nuzulnya ketika orang-orang kafir Quraisy, para pujangga, para penyair, para sastrawan itu diutus untuk mendengarkan Al-Quran dari para sahabat-sahabat Nabi. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran itu mereka pada terkagum-kagum. Bahkan yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu dia mendengarkan Al-Quran dibacakan adik kandungnya Fatimah binti Al-Khattab, dia masuk agama Islam. Maka petinggi-petinggi Quraisy mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Quran itu. Walaghaw fihi, bikin mereka hiruk pikuk dengan urusan dunia. La'allakum taghlibun, supaya kamu bisa mengalahkan orang-orang Islam itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, strategi cara orang kafir mengalahkan orang Islam tidak perlu angkat senjata, tidak perlu dengan bom. Menaklukkan orang Islam itu gampang. Apa? Jauhkan orang Islam itu dari apa? Dari Al-Quran. Kalau kita sudah jauh dari Al-Quran, maka bertekuk lututlah kita di hadapan orang kafir. Sekarang terbukti. Sekarang terbukti itu. Kita sudah dijajah habis, dikuasai habis kita oleh orang-orang kafir hari ini. Kenapa? Karena kita jauh dari Al-Quran. Bahkan kalau ada orang Islam komitmen dengan Al-Quran, seperti kemarin yang viral apa? Ketika ada satu pesantren akan divaksin, tiba-tiba di tempat vaksin itu diperdengarkan musik yang Masya Allah suaranya. Padahal mereka yang datang ini penghafal Quran. Akhirnya semua santri rame-rame menutup telinganya. Ada yang iseng memvideokan, diviralkan di YouTube. Wah, ini orang yang ekstrim, ini contoh orang teroris, ya kan? Gara-gara menutup telinga, mereka tidak mau mendengarkan musik. Yang paling protes siapa? Orang kafir apa orang Islam? Orang kafir apa orang Islam? Justru yang paling banyak protes itu siapa? Orang Islam. Betullah kata Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang kemajuannya oleh orang Islam itu sendiri. Masya Allah. Gak mau dengarkan musik, dipaksanya orang untuk mendengarkan musik. Gara-gara tidak mau, dianggap itu teroris. Na'udzubillahi min dzalik.
Di sini keberhasilan orang-orang kafir mencuci otak kaum muslimin itu, terutama para intelektual-intelektual yang sekuler, yang jauh daripada agama Islam itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerisauan Nabi itu terbuktilah hari ini. Maka saya mengajak dengan tema pagi ini, betapa pentingnya kita kembali kepada Al-Quran. Kalau Bapak Ibu ingin mulia, ingin dihargai, ingin bangkit, tidak ada pilihan yang lain kecuali kita harus kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu yang menjadi jalan hidup kita. Apa itu lagu yang dibuat oleh Habib Rizik itu? Al-Quran imamuna. Al-Quran itu adalah imam kita. Al-Quran hidayatuna. Al-Quran itu petunjuk kehidupan kita. Al-Quran apa lagi? Hah? Ya, ada lagunya itu, lagunya Habib Rizik. Kembali kita kepada Al-Quran. Jadi kita penting kembali kepada Al-Quran. Silakan dibuka surat Yunus, surat ke-10 ayat 37. Allah mengatakan, wa ma kana hadzal Qur'an ayuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Bu, tidak mungkin Al-Quran ini, kata Allah, tidak mungkin dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak manusia yang bisa membuat Al-Quran? Ada enggak? Kalau membuat kertasnya banyak yang bisa mencetak. Pertanyaan saya, ada enggak manusia yang bisa membuat Al-Quran dalam bentuk kontennya, isinya? Enggak ada. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad saja enggak bisa membuat Al-Quran seperti itu. Makanya Al-Quran itu steril. Tidak ada campur tangan manusia di Quran itu. Dalam bentuk isi, tidak ada. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkataan Nabi di Quran. Jadi Al-Quran itu steril. Al-Quran itu adalah wahyu Allah 100%. Wa ma kana hadzal Quran ayuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Kehadiran Al-Quran itu sebagai tasdik, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Bahwa dulu pernah Allah turunkan Taurat, pernah menurunkan Zabur, pernah menurunkan Injil, itu ditasdik, dibenarkan oleh Al-Quran. Pernah dulu ada. Wa tafsilal kitab, dan memberikan tafsir, penjelasan yang terperinci, baik tentang hukum-hukum dan sebagainya. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Al-Quran benar, hak. Min Rabbil Alamin, datangnya dari Tuhan semesta alam, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, berinteraksi dengan Al-Quran itu Masya Allah. Sampai-sampai Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amthaliha. Sedangkan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak pernah mengatakan kalau Anda membaca alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Anda membaca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berapa pahalanya, Bu? Dapat 30 kita pahala membaca Al-Quran. Masya Allah. Makanya setiap hari usahakan baca Al-Quran. Mau tidur baca Quran.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasin. Shadaqallahul azim. Tidur. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat. Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Taha. Shadaqallahul azim. Dapat? Udah 2 huruf, 20 pahala. Jadi sebenarnya kita ini memburu pahala itu gampang banget. Gampang banget dapat pahala itu. Membaca satu halaman berapa ribu, berapa puluh ayat, ratus ayat itu. Tapi kita cenderung sepele dengan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Terutama anak-anak kita hari ini. Orang tuanya kadang-kadang risau kalau anaknya sudah rapotnya merah pelajaran matematika, bahasa Inggris. Orang tuanya tidak pernah risau, tidak pernah gelisah kalau anaknya itu tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Al-Quran, tidak risau dia. Inilah orang tua zaman now, nggak peduli dengan agama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini. Insya Allah nggak jauh beda, Bu ya. Luar biasa itu. Jadi peluang kita untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya itu terbuka. Tapi kita abaikan, kita sepele dengan Al-Quran itu. Maka ayat ini surat Yunus surat ke-10 ayat 37 mengatakan Al-Quran bukan sembarangan. Ya, Al-Quran bukan sembarangan. Dulu orang-orang kafir suka menuduh Al-Quran itu karangan Muhammad. Wah, itu Quran karangan Muhammad. Padahal mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu buta huruf. Apa mungkin Nabi Muhammad bisa mengarang, menulis? Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok. Gelarnya saja bukan profesor. Apa gelarnya, Bu? Apa gelar Nabi? Hah? Ummi. Gelarnya Nabi ummi, bukan profesor, bukan doktor, bukan PhD. Gelarnya ummi. Ummi itu apa? Buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, la yaktub wa la yaqra. Makanya tidak mungkin dia bisa nulis Al-Quran ini, dia buta huruf kok. Sehingga ketika orang-orang kafir itu mengatakan Al-Quran itu karangan Muhammad, Allah balik menantang mereka orang-orang kafir. Buktikan. Coba kamu buktikan tuduhan kamu yang mengatakan Al-Quran karangan Muhammad. Muhammad adalah manusia biasa seperti kamu. Kalau benar tuduhanmu itu, dia bisa mengarang Al-Quran, tentu kamu pun akan bisa mengarang Al-Quran. Sekarang coba kamu bikin Al-Quran tandingan. Nah, kata Allah itu, coba kamu bikin Al-Quran tandingan 30 juz, 114 surat. Ya, bikin Al-Quran tandingan. Kalau betul tuduhan kalian Al-Quran karangan Muhammad, karena Muhammad manusia biasa, tentu apa yang bisa dia lakukan pasti bisa kamu lakukan, bahkan bisa lebih hebat kamu daripada Muhammad. Sekarang kamu tantang, saya tantang kamu, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 88, qul la ini jutama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir itu, seandainya semua orang-orang kafir dari bangsa jin dan manusia berkumpul untuk menyusun satu konsep yang seperti Al-Quran, Bu, Pak, semua masyarakat kafir, jin dan manusia, ahli bahasa lagi, orang kafir yang pakar-pakar bahasa berkumpul semua untuk menyusun satu konsep yang seperti Al-Quran, kira-kira mampu enggak, Bu? Hah? Kata Allah, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Niscaya mereka tidak akan sanggup mendatangkan Al-Quran tandingan itu. Sekalipun mereka profesor ini sudah bekerja sama antara profesor ahli bahasa dari bangsa jin dan manusia, mereka berkolaborasi untuk membuat konsep, tidak akan sanggup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Al-Quran itu adalah otentik. Maka ketika mereka tidak bisa menyusun
Al-Quran 30 juz, 114 surat, maka Allah turunkan tawaran. Karena mereka tidak berhenti menuduh Al-Quran karangan Muhammad. Disuruh bikin Al-Quran 30 juz tidak sanggup. Tiba-tiba Allah tantang mereka untuk bikin Al-Quran tandingan. Gak usah lagi 114 surat, langsung berapa? 90% lebih turun. Sekarang kamu coba bikin 10 surat saja yang seperti Al-Quran. Dari segi gaya bahasanya, kandungan isinya, hukum-hukumnya. Coba bikin 10 surat yang seperti Al-Quran. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi asra suwarin mithli muftariyat wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Hei orang-orang kafir, kata Allah, kalau kamu masih ngeyel. Apa itu ngeyel itu? Bahasa ngeyel itu bahasa apa itu? Kalau kamu masih bandal, masih keras kepala, menuduh Al-Quran karangan Muhammad, kamu ditantang bikin Al-Quran 30 juz, 114 surat, tidak bisa. Sekarang kamu coba datangkan 10 surat saja yang seperti Al-Quran. Buktikan, ajak semua penolong-penolongmu itu, profesor ahli bahasa, ajak mereka berkumpul menyusun 10 surat itu. Sanggup enggak? Enggak sanggup. Udah begitu, berhenti enggak mereka menuduh Al-Quran karangan Muhammad? Belum juga. Terakhir ditantang sama Allah, Pak. Oh, kalau begitu coba kamu datangkan 1 surat saja. Ya, di surat Yunus ayat 38. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi suratin mithlih wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir, kalau kamu masih tetap saja menuduh Al-Quran karangan Muhammad, sekarang coba kamu datangkan 1 surat saja yang seperti Al-Quran isinya. Ajak semua penolong-penolongmu, profesor itu, ajak semua berkumpul, jin dan manusia, ajak. In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Sanggup tidak? Sampai hari ini, Pak, sudah 15 abad belum ada orang yang bisa membuat Al-Quran tandingan. Maka jika demikian, kata Allah, wa in kuntum fi raibin min mithlih wada'u min dunillahi, apa itu? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u min dunillahi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu masih tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, datangkan 1 surat saja yang seperti Al-Quran. Ajak semua para syuhada, para pejuang-pejuang, para intelektual kalian, ahli bahasa, ajak. In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Tapi fa illam taf'alu, kalau sampai hari ini kamu tidak sanggup mendatangkan 1 surat saja seperti Al-Quran, walan taf'alu, dan pasti dijamin itu, dan pasti kamu tidak bisa mendatangkan Al-Quran tandingan, maka fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah, takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya nanti kamu ini orang-orang kafir, wal hijarah, dan batu-batu yang kamu sembah itu, batu-batu berhala yang kamu sembah itu nanti menjadi api neraka, bahannya api neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah kita beruntung, Bapak Ibu, kita dijadikan Allah orang yang beriman dan beriman pula kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah tidak ada lagi keraguan, Bapak Ibu, ya. Tidak ada keraguan dan dijamin sama Allah, Al-Quran itu terjaga, Al-Quran itu steril, Al-Quran itu terpelihara. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, surat ke-15 9, Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara keagungan Al-Quran itu.
Jadi jangan sampai ada di antara kita Pak Bu yang tidak bisa membaca Al-Quran. Masih ada di antara Bapak Ibu yang tidak bisa baca Al-Quran? Masih ada? Saya percaya tidak ada lagi. Ya, saya yakin yang hadir ini tidak ada lagi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ada Bu? Enggak ada ya? Insya Allah enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Berdosa enggak kalau enggak bisa baca Quran? Berdosa. Selamanya berdosa. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang muslim dan bagi wanita yang muslimah. Yang wajib yang mana? Ilmu syar'i. Di mana ilmu syar'i itu? Di Al-Quran dan Sunnah. Apa definisi wajib? Definisi wajib kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sama enggak hukum meninggalkan Quran dengan hukum meninggalkan sholat? Sama. Tidak sholat dosa enggak? Dosa. Tidak baca Quran dosa enggak? Dosa. Jadi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia adalah orang yang termasuk menyepelekan Al-Quran. Mahjura. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menafsirkan makna mahjura dalam surat Al-Furqan ayat 30 tadi. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ibn Taimiyah menafsirkan ayat itu adalah seseorang dikatakan mahjura itu, menyanyiakan itu ada 3 aspek. Yang pertama kata beliau, seorang muslim cukup dikatakan menyepelekan Al-Quran kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali dan tidak ada usaha untuk belajar Al-Quran, dia menyepelekan Al-Quran. Kalau dia sudah ada usaha belajar, tertati-tati, terbata-bata, alhamdulillah dia sudah keluar dari kewajiban dan dia bahkan mendapatkan pahala 2. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah bersama malaikat yang dimuliakan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tab fih falahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran saling wa yatata'ta, tertati-tati, terbata-bata, ya, dia sudah berusaha belajar Quran, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah, tertati-tati saja dapat pahala. Yang dianggap mahjura siapa? Enggak bisa baca Al-Quran dan tidak ada usaha untuk mempelajari Al-Quran sama sekali. Inilah orang yang berdosa selamanya. Tapi saya Ustadz sholat. Iya, Anda sholat, tapi Anda meninggalkan kewajiban yang lain. Anda berdosa. Dalam sholat Anda dapat pahala, tapi yang lain Anda dapat dosa. Betul nggak? Dapat dosa. Kenapa? Tidak ada usaha belajar Al-Quran. Yang kedua kata Ibn Taimiyah, siapa orang yang dianggap sepele sama Quran? Orang yang bisa membaca Al-Quran tetapi tidak tahu arti Al-Quran itu apa, dan tidak berusaha untuk mempelajari artinya, tidak berusaha mempelajari bahasa Arabnya, maka dia adalah orang yang sepele kepada Quran. 2. Yang ketiga, orang yang dianggap majur kata Ibnu Taimiyah itu orang yang bisa baca Al-Quran, dia tahu artinya, tetapi tidak mengamalkan isinya. Dia adalah termasuk yang sepele kepada Al-Quran. Itulah mahjura, menyepelekan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, rugi besar umat Islam yang jauh dari Al-Quran. Padahal kalau kita ada Al-Quran Pak, Masya Allah, langsung diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang negro, kulit hitam, jelek, miskin, ketika ada Al-Quran di otaknya, Masya Allah, dia langsung diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sangat mulia. Lihat di YouTube itu ada orang negro, hitam, baca Qurannya Masya Allah,
di mana-mana kalau dia baca, puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang hadir menyaksikan dia membaca Al-Quran. Diangkat derajatnya oleh Allah. Orang kalau sudah mahir baca Quran, bu, Masya Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Kamil Ahmad masih anak-anak, lihat Musa, lihat Pajar, orang yang idiot, hafal Quran 30 juz. Ulama-ulama di Saudi mencium tangannya, anak kecil dicium tangannya. Allahu Akbar. Musa masih umur 5 tahun itu sudah dikasih gelar Syekh. Ahmad Kamil sudah dikasih gelar profesor sama orang-orang Saudi Arabia, masyayikh Saudi Arabia ngasih gelar profesor. Subhanallah, diangkat derajatnya oleh Allah kalau sudah dekat dengan Al-Qur'an. Maka anak-anak kita, bu, tolong anak cucu kita jangan sampai jauh dari Al-Quran, termasuk diri kita juga berusaha. Dan sekarang sudah canggih, sudah ada belajar Quran lewat Zoom, ya. Cari ustadz yang bisa membimbing kita pakai Zoom, belajar Quran alif bata ikra, tidak apa-apa, supaya kita tidak termasuk yang sepele kepada Al-Quran. Ya, lewatkan ini. Dan Al-Quran dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa 82 itu, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak merenungi Al-Quran, tidak memikirkan Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran? Bu, Pak, seandainya Al-Quran kita ini tidak bersumber dari Allah, pasti bapak-bapak, ibu-ibu bingung sama Allah. Pasti kamu akan menjumpai di Quran itu banyak ayat-ayat yang bertentangan, ayat-ayat yang kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, seperti yang kita jumpai di dalam kitab suci orang Nasrani ini. Di sini kita temukan ratusan ayat yang kontradiksi, bahkan ribuan ayat yang kontradiksi di Alkitab ini. Ini adalah sebagai bukti bahwa Alkitab orang Nasrani ini tidak lagi otentik. Ini sudah karangan manusia, sudah diselewengkan, sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan. Kalau Al-Quran dari 15 abad yang lalu, bu, sampai hari ini belum ada perubahan sama sekali. Ayatnya sama persis seperti yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita boleh menguji. Kita boleh menguji. Oh, Anda mengatakan Al-Quran itu otentik segala macam itu. Coba, bisa diuji nggak kitab suci itu? Bisa. Kita bawa ke lab. Pak, kalau ada kitab suci, bawa itu Al-Quran, bawa itu Alkitab, bawa itu Weda, bawa itu Tripitaka, bawa itu Talmud, kumpulkan. Kita uji nih. Kita bawa ke lab. Dari semua kitab suci ini yang mana yang benar dari Allah ini? Bawa ke lab. Labnya di mana, Ustadz? Labnya ini. Labnya otak. Labnya ini. Labnya ini. Labnya ini. Bawa ke lab. Kita uji yang mana dari kitab-kitab suci ini yang benar-benar dari Tuhan, yang mana? Cara mengujinya gimana? Yang pertama, nih, ciri kitab suci yang benar itu apabila kitab suci itu asli, murni, datang dari Allah dan tidak ada intervensi campur tangan manusia di dalam Al-Quran itu, dalam bentuk kontennya, dalam bentuk isinya. Cara kita nguji begitu. Ustadz, taunya kita itu bisa murni dari Allah, bagaimana? Salah satu indikasinya apa? Salah satu indikasinya. Salah satu indikasinya itu murni dari Allah, kitab sucinya bisa dihafal. Masya Allah. Adakah orang Kristen yang bisa hafal Injil ini? Makanya dulu ada rektor UI, lupa saya namanya, memberikan fasilitas
jalur masuk perguruan tinggi di UI, ya, tanpa tes. Siapa? Orang yang bisa yang hafal Quran 30 juz tanpa tes. Dia buka jalur masuk UI tanpa tes. Orang yang habis Quran 30 juz. Orang Kristen protes, termasuk saya protes. Saya protes, itu rektor tidak adil itu. Itu rektornya tidak adil. Indonesia bukan negara Islam saja. Di sini ada nama agama. Saya protes sama rektor itu. Semestinya bikin pengumuman, UI membuka kesempatan kepada calon-calon mahasiswa dan mahasiswi yang hafal kitab sucinya. Nah, itu saya setuju itu. Itu adil. Tidak berpihak kepada Islam, betul. Ya, Universitas Indonesia membuka peluang, kesempatan bagi calon-calon mahasiswa dan mahasiswi bebas tanpa tes diterima di UI dengan syarat hafal kitab sucinya masing-masing. Nah, kalau sudah begitu berarti general, semua agama punya peluang, betul, adil. Dan dalam prakteknya tidak akan ada lagi dari umat-umat lain yang bisa diterima di UI dengan jalur hafal kitab suci kecuali orang Wah, begitu caranya baru mantap tuh, baru nggak diprotes. Saya termasuk yang protes itu. Kenapa? Ini rektor tidak adil. Harus adil sebagai pemimpin, betul. Maka kalau membuka peluang itu, buka peluang terbuka bagi semua agama, betul? Itu baru mantap. Dalam prakteknya ada nggak orang Kristen utusannya? Ada nggak orang Hindu yang ngutus? Ada nggak orang Buddha yang ngutus? Nggak akan ada. Kenapa? Karena yang bisa menghafal kitab sucinya hanya orang Islam. Dengan demikian tidak ada lagi protes-protes. Gampang? Gampang kita cara mengujinya. Yang pertama itu, ya, kitab suci itu dikatakan asli, otentik itu kalau dia murni datang dari Allah. Yang kedua, apa cirinya? Kitab suci itu akan dianggap asli, murni kalau penulisan kitab suci itu terjadi pada masa wahyu itu sedang turun. Ya. Jadi kalau ada wahyu ditulis sekian ratus tahun setelah Nabi yang menerima wahyu itu wafat. Pertanyaannya, dia menulis wahyu itu, informasinya dari mana dapat wahyu itu, dapat ayat-ayat itu dari mana? Kalau Nabi yang menerima wahyu sudah meninggal, mustahil. Kalau ini diajukan, Alkitab gugur, Tripitaka gugur, Talmud gugur. Kenapa? Karena satu-satunya kitab suci yang ditulis di zaman wahyu itu turun hanya Al-Quran. Saya salah, ini bukan Quran ini. Hanya Al-Quran. Karena waktu itu Nabi Muhammad buta huruf, tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Dia minta ada jurtul. Jurtulnya siapa? Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia jurtul. Zaid, ini saya dapat wahyu, bunyinya begini, tolong tulis. Begitu ditulis sama Zaid, tolong bacakan, dikonfirmasi dengan Nabi, baca. Nabi dengarkan bacanya, oke, benar, sama, checklist. Ya, makanya dulu Quran itu di mana? Di batu-batu, di tulang-tulang, di daun korma, ditulis oleh sahabat. Jadi sejarah penulisan Al-Quran itu terjadi pada zaman Nabi. Kalau kitab suci lain, sekian ratus tahun sepeninggal Nabi itu. Pertanyaannya, dari mana dia tahu wahyu itu seperti itu bunyinya, dari mana? Oh, enggak jumpa sama yang terima wahyu, batal itu. Dua. Yang ketiga, ciri kitab suci yang benar itu apa? Bahwa penulis wahyu itu adalah orang-orang yang terpercaya dan hidup sezaman dengan Nabi itu. Ini penulis Bible, Alkitab ini pasti berdusta. Kenapa?
Karena dia tidak jumpa dengan Yesus. Pasti bohong dia. Pasti ngarang. Kalau Al-Quran, jumpa dia penulisnya. Jurtulnya jumpa dengan nabinya. Gugur selain Quran. Yang keempat, ciri kitab suci yang benar itu, yang otentik itu, bahwa kitab suci itu tertulis dalam bahasa asli yang diterima pada waktu itu. Alkitab, Injil, bahasa apa dulu? Bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, tapi sekarang sudah ditulis dalam berbagai bahasa. Al-Quran diterima Nabi menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Sampai hari ini bahasa apa? Masih bahasa Arab, otentik bahasanya. Itu baru murni. Bisa nggak Al-Quran ditulis dalam bahasa Latin? Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi kalau sudah masuk yang ada matnya, tanda panjang, tanda baca panjangnya. Apalagi yang mat-matnya sampai 4-6 harokat. Ibu nulis Yasin. Gimana cara nulis Latin? Ya, si I-nya panjang itu. Nggak bagus. Maka Quran tidak bisa ditulis dalam bahasa apapun. Dia hanya bisa ditulis dalam bahasa Arab. Ditranslate terjemahnya boleh. Ditranslate terjemahnya boleh. Tapi kalau ditulis dalam Latin pasti salah maknanya. Contoh nulis kul. Qul huwallahu ahad. Ya. Kalau dilatinkan tulisannya pasti K. Betul? Kul, K. K itu kan kaf. Sedangkan yang dimaksud adalah kof. Qul. Qul artinya apa? Katakan. Kalau kul artinya apa? Makanlah. Jadi kul huwallahu ahad, makanlah Tuhan yang satu. Wah, tewas itu. Gimana? Jadi bahasa Arab itu Masya Allah, jangankan panjang pendeknya. Ya. Makan dengan makan itu panjang pendeknya. Makan tempat. Makan artinya apa? Ada. Jauh nggak? Kalau makan bahasa Indonesia lain lagi. Ini bahasa Arab itu Masya Allah, bahasa Quran itu jangankan salah huruf, salah panjang pendek saja merubah makna. Maka dia tidak bisa ditulis dalam bahasa manapun. Itu otentik Quran itu. Gugur ini. Yang kelima, ciri kitab suci yang benar itu apa? Dia harus satu isi, satu kata, satu bahasa, satu tujuan. Tidak boleh saling kontradiksi, bertabrakan satu dengan yang lain. Tidak boleh. Itu kan jadi petunjuk. Loh, bagaimana kitab suci bikin orang bingung? Yang satu mengatakan Tuhan satu, yang satu mengatakan Tuhan tiga. Pada bingung itu orang. Di Quran tidak akan ada yang kontradiksi itu. Semuanya satu isi, satu kata. Tapi kalau baca di kitab suci lain itu saling bertabrakan, ya kan? Hukum apa saja tabrakan di Injil ini. Maka gampang kita menguji kitab suci siapa yang benar itu. Bawa ke lab tadi. Insya Allah dengan kriteria ini gugur semuanya. Yang betul-betul asli, murni, otentik itu hanyalah Al-Quran. Maka kita ini jangan lagi sepele dengan Al-Quran Bapak Ibu. Mau bangkit nggak Bapak Ibu? Mau bangkit nggak? Untuk menambah keyakinan kita tentang bukti bahwa Quran itu memang betul-betul hak, betul-betul benar, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita lihat bagaimana informasi-informasi yang bersifat ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, yang pembuktiannya adalah sekian abad kemudian. Contohnya apa? Dulu ada seorang dokter, pakar ahli bedah dari Prancis, masuk Islam tahun 70-an. Namanya siapa? Maurice Bucaille. Saya baca dalam sejarah dia masuk Islam. Dia dulu adalah dokter pribadinya Malik Faisal. Dia seorang Kristen, orang Prancis. Karena masa itu langka yang namanya dokter ahli bedah.
Maka oleh kerajaan Saudi Arabia, Malik Faisal, dia dipakai sebagai dokter pribadinya di Saudi Arabia. Dia jadi dokter pribadinya raja Maurice Bucaille. Dalam sejarahnya sekitar tahun 75, Maurice Bucaille itu masuk agama Islam. Kenapa dia masuk agama Islam? Setelah dia meneliti mumi Fir'aun. Ya, meneliti mumi Fir'aun. Lihat ini Bapak Ibu. Ini Fir'aun ini, dia heran kenapa jasad Fir'aun itu bisa awet, bisa utuh, padahal tanpa formalin. Ada nggak manusia yang bisa bikin formalin mengawetkan sampai ribuan tahun? Ada nggak? Nggak ada. Ini formalin apa yang dipakai ini? Kok Fir'aun utuh begini nih? Masih kelihatan kelopak matanya, masih kelihatan giginya, telinganya. Saya sudah pernah ke Mesir, Pak. Sudah pernah ke Mesir. Kita lihat ini, masih asli ini. Kalau model-model kita ini udah habis ini. Kecuali yang utuh siapa? Orang-orang yang ahli Quran itu utuh. Nggak akan tercabik-cabik tubuhnya. Utuh kalau orang ahli Quran. Orang yang fisabilillah, mati perang di jalan Allah, itu utuh badannya. Dulu pernah ada usaha menggali kuburan di Jabal Uhud atas perintah kerajaan Saudi Arabia. Digali, di sana ada 70 syuhada yang mati di Uhud. Salah satunya siapa? Hamzah, pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Terus ada lagi yang ahli Quran. Siapa itu yang ahli Quran yang diutus Nabi pertama kali ke Madinah? Meninggal di situ. Ketika digali kuburannya Pak Bu, sudah 15 abad hampir. Tiba-tiba Pak dibuka, itu darahnya masih segar, tubuhnya masih utuh. Akhirnya apa? Pemerintah Saudi Arabia nyuruh tutup lagi. Tadinya sudah dibongkar itu. Karena situs-situs bersejarah itu banyak yang disakralkan, banyak yang dipuja-puja. Khawatir pemerintah Saudi itu akan menjadi musyrik, suruh gali. Tapi ketika digali itu masih utuh jasadnya sampai hari ini. Itu orang yang fisabilillah. Tapi Fir'aun ini bukan fisabilillah. Fi apa ini? Fi dolalatillah, dalam kesesatan. Diteliti oleh Maurice Bucaille, dibawa ke Prancis. Dari Mesir dibawa ke Prancis, diteliti. Kenapa ini awet? Setelah dibuka, karena dia dokter ahli bedah, ditemukan di dalam jasad Fir'aun itu dipenuhi dengan apa? Garam. Garam yang berkadar yodium yang sangat tinggi sekali. Itulah yang mengawetkan tubuh Fir'aun. Ketika dia kembali ke Saudi Arabia, cerita-cerita dengan para ulama-ulama di sana tentang penelitian dia ini. Kata ulama-ulama di Saudi, kami mah tidak heran katanya. Ya, sebelum Anda meneliti itu, secara ilmu pengetahuan Anda meneliti, tapi keyakinan kami di Al-Quran sudah ada tertulis. Dibacakan ayat ini, surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi la ayatina la ghafilun. Pada hari ini kami awetkan, kami diawetkanlah tubuhmu Fir'aun, kata Allah, supaya engkau menjadi pelajaran bagi umat-umat yang datang sesudahmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Syekh di Saudi itu kami tidak heran. Nabi Muhammad yang menerima Quran pernah nggak jumpa dengan mumi ini? Nggak pernah. Coba, kalau ada orang mengatakan ini karangan Muhammad, dari mana? Oh, dia sana nggak pernah jumpa. Sekian 14 abad jarak ayat ini dengan ketemunya mumi Fir'aun itu 14 abad lamanya, Pak. Oh, kalau begitu Al-Quran hak, la raiba fi. Dari mana Rasul tahu kalau ini karangan dia? Dia nggak pernah jumpa sama Fir'aun.
Quran mengatakan falyauma nunajjika bi badanika. Dari ayat ini takluklah imannya Maurice Bucaille. Akhirnya Maurice Bucaille masuk agama Islam. Dari penelitian dia diperkuat dengan ayat ini. Subhanallah. Itu orang-orang intelek dari kalangan non muslim, Pak, disuguhi Quran. Kalau kita kan nggak begitu, nggak sami'na wa ta'na. Ya, jumpa sama ibu-ibu, Bu, ibu kenapa nggak pakai jilbab? Kan sudah ada ayat yang mengatakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak-anakmu yang perempuan, wanita-wanita muslimah, suruh mereka mengulurkan jilbabnya. Kata si ibu itu apa? Sami'na wa pikir-pikirna. Bukan sami'na wa ta'na. Ada bapak-bapak doyan banget merokok. Dibacakan ayat, Pak, jangan lagi merokok, Pak. Karena Allah mengatakan dalam Quran, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah halalkan kepada kamu yang baik-baik dan Allah haramkan kepada kamu yang tidak baik. Merokok itu, Pak, tidak baik. Mulutmu bau, pakaianmu bau, tanganmu bau, semuanya bau. Sedangkan Islam itu menghendaki kebersihan, Islam itu indah, Islam itu tidak suka penyakitan. Anda penyakitan, dia bilang apa? Ini ayatnya, Pak, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dia bilang sami'na wa antar-antarna. Wah, gak bisa pakai dalil. Udah dibikin gambar tengkorak juga, enggak juga. Tapi orang non muslim ketika dia meneliti, dibacakan ayat Quran, oh dapat hidayah masuk Islam. Itu Maurice Bucaille. Hebat. Yang kedua, nih, Jack Castor. Jack Castor ini juga orang Perancis, pakar penyelam laut. Kalau dulu di tahun-tahun 60-an, 70-an, Bapak Ibu pernah nonton ini enggak? Film-film flora dan fauna. Sedang nonton ya? Yang itu makhluk-makhluk laut. Dia suka mengabadikan itu, Pak. Mengambil apa? Berita-berita, informasi di laut-laut gitu. Ini ahli penyelam. Suatu hari beliau ini pergi ke Selat Gibraltar antara Spanyol dan Maroko. Disitulah dia pertama kali menemukan ada dua laut, yang satu tawar, yang satu asin. Ya, ada tawar, ada asin. Nih gambarnya. Sekarang udah jadi tempat wisata itu. Bapak Ibu kalau mau ke Maroko, ada kesempatan jalan-jalan ke laut itu. Nih ada dibuka sekarang wisata ke tempat ini. Pertemuan dua laut, yang satu tawar, yang satu asin. Ini yang laut, yang asin, ini yang tawar. Sama-sama laut, tapi satu tawar, satu asin. Ketika berjumpa dua laut ini, dia tidak menyatu, Pak, tidak mau menyatu. Lihat ini, membentuk garis, seolah-olah ada pembatas di antara keduanya. Seakan-akan ada pembatas di antara keduanya. Yang luar biasa, Jack Castor, ketika dia nyelam, Pak, dia nyelam, dia amati, ternyata ikan pun ikan yang berada di laut yang asin, Pak, tidak mau menyeberang ke air yang tawar. Sebaliknya, ikan yang tawar tidak mau menyeberang ke laut yang asin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata fenomena ini, Bapak Ibu, di Quran ya sudah ada disebutkan oleh Allah. Lihat dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan dua lautan antara yang tawar dengan yang asin. Tetapi ketika dua laut ini berjumpa, tidak menyatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Furqan ayat 53, wa huwa alladzi marajal bahraini wa huwa alladzi marajal bahrain hadza adbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dua laut yang mengalir berdampingan, ini yang tawar dan ini yang asin. Lalu di antara keduanya, kata Allah, ada pembatas, ada pemisah yang tidak bisa menyatukan keduanya. Ini adalah fenomena alam yang luar biasa, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu pasti apakah Jack Casto ini setelah menemukan ayat ini dia masuk Islam apa tidak. Simpang siur beritanya. Beritanya simpang siur. Ada orang mengatakan katanya dia masuk Islam setelah mendengarkan ayat ini. Tapi ada mengatakan tidak. Tapi ala kulli hal, dia manusia pertama yang menemukan laut ini. Dia pertama menemukan laut ini. Allahu Akbar. Betapa ilmiahnya itu ayat Al-Quran. Jadi kalau dikatakan ini karangan Muhammad, gak cocok. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah sampai ke laut itu. Betul? Dari mana dia tahu? Kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kehebatan Al-Quran, Bapak Ibu Saudara, yang tidak ada tandingannya. Maka kalau kita sudah lari dari Al-Quran itu, percayalah, kita akan menjadi umat yang terbelakang. Bagaimana orang-orang di luar sana? Bahkan ada seorang ilmuwan lagi di Amerika, namanya ini Robert Gullem. Ini adalah seorang guru besar di bidang kedokteran, spesialisnya adalah di bidang DNA. Ya. Beliau ini masuk agama Islam karena meneliti Al-Quran. Ketika di Amerika itu rame-rame orang mengatakan Al-Quran itu sumber teroris, maka Robert Gullem ini meneliti. Kalau peneliti orang asing, Pak, beda dengan kita. Kalau kita kan meneliti itu abal-abal. Apalagi ada biaya penelitian cuma 5 juta, 10 juta, meneliti apa itu? Orang-orang barat itu, Pak, kalau sudah bicara penelitian, dananya itu, Pak, itu miliaran. Dana yang dialokasikan untuk meneliti itu, Pak, itu miliaran, bukan kayak kita cuma puluhan juta. Apa yang diteliti hasilkan? 10-an juta, enggak ada. Oh, mereka kalau meneliti, Pak, itu sampai ke akar-akarnya, mendetail. Maka mereka menemukan apa yang mereka cari, apa yang mereka teliti. Miliaran dananya. Oh, mereka meneliti satu negara, pergi ke sana, wah, dengan ongkos, makan, sewa ini, diteliti masalah-masalah purbakala. Kalau kita tidak begitu, Pak. Nah, salah satu peneliti Quran namanya Robert Gullem ini, profesor di bidang kedokteran. Ketika dia baca Quran dari An-Nas, karena dia baca seperti baca ini, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Sedangkan kita dari mana? Dari kanan ke kiri, dia baca dari kiri ke kanan. Baca ayat Quran itu terjemahannya satu-satu gitu. Mau cari-cari dia ayat-ayat teroris dalam Quran. Apa, enggak ketemu dia? Mana ada ayat teroris dalam Quran? Setiap dia baca, Pak, Bu, diteliti katanya itu Quran, yang ada dia selalu mengagumi isi Quran itu. Salah satu yang paling mengagumkan bagi dia itu adalah ketika dia bertemu dengan ayat ini. Dan ayat ini menjadi sumber hidayah kepada Robert Gullem. Silakan buka surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 228. Situ kata Allah apa? Wal mutallaqatu
yatarabbasna bi anfusihinna talatata quru. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna talatata quru. Artinya begini, wanita-wanita yang ditolak, yang diceraikan oleh suaminya, hendaklah dia menahan diri untuk tidak segera menikah dengan laki-laki yang baru sampai menunggu talatata quru, 3 kali bersuci atau 3 kali menstruasi atau selama 3 bulan. Ini Robert Gulam ketika baca ayat ini terheran-heran dia. Kok ada di Quran ayat yang kayak begini? Ini sejalan dengan ilmu saya. Ini kan ilmu kedokteran ini bicara ini. Kok ada ini? Wah, Masya Allah Bapak Ibu, dia penasaran dengan ayat ini. Maka dia perdalam penelitiannya. Ternyata di Quran ada ayat yang melarang perempuan yang diceraikan suaminya tidak boleh segera menikah, harus menunggu 3 bulan. Sementara laki-laki dia cerai hari ini, besok boleh nikah. Tidak ada masa iddah, tidak ada masa menunggu. Kenapa, Bu? Karena laki-laki tidak perlu masa menunggu. Kalau perempuan kenapa? Karena perempuan punya rahim. Ternyata betul ayat ini kata Robert Gulam. Kenapa perempuan tidak boleh segera menikah? Karena ketika si wanita itu, suami istri melakukan hubungan badan, melakukan hubungan biologis, setiap kali suami berhubungan dengan istrinya, maka suami itu pasti meninggalkan sperma di dalam rahim istri. Dan sperma itu, kata Robert Gulam, sperma laki-laki itu hanya bisa hilang kalau sudah 3 bulan ke atas. Sperma ini kenapa harus nunggu 3 bulan? Kalau sperma itu nanti bisa menjadi bibit, menjadi janin, maka ditunggu 3 bulan. Kalau menjadi janin, oh berarti ini adalah anaknya suami yang pertama. Betul. Kalau dia hamil, haram dia nikah dengan laki-laki yang baru. Masya Allah. Tunggu dulu sampai 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan tidak ada tanda-tanda hamil, berarti sudah steril. Sisa-sisa sperma suami tadi tidak ada lagi di rahim istri. Ya sudah, boleh nikah dengan laki-laki baru. Allahu Akbar. Dari itu Robert Gulam ini Pak dapat hidayah masuk agama Islam karena dia memang spesialis di bidang itu. Hebatnya orang-orang peneliti luar itu Pak. Kalau sudah mengkaji Quran itu, Allahu Akbar. Lah kita ini boro-boro mengkaji, mempelajari terjemahnya saja belum lulus kita. Ya kan? Mempelajari terjemahnya saja belum lulus, apalagi mau mengeksplor isi Al-Quran itu. Oh ini apa ini? Subhanallah, itu orang asing itu. Karena budaya mereka, budaya membacanya itu luar biasa Pak, budaya bacanya. Saya pernah naik pesawat Pak, terbang dari Chicago, dari Amerika, Chicago ke Hong Kong. Itu berapa jam? 16 jam. Begitu saya take off, itu terbang dari Chicago, terbang. Di samping tempat duduk saya ada orang bule Pak. Dia baca buku, walaupun mungkin yang dibaca itu entah buku komik atau buku apa gitu dia baca. Itu sampai mendarat pesawat itu Pak, 16 jam, si bule ini masih baca saja. Lah saya sudah ngorok-ngorok saya. Wah hebatnya budaya baca orang bule ini. Makanya wajar kalau ada orang mengatakan, sekarang di dunia ini otak yang paling mahal adalah otaknya orang Indonesia. Ada orang bilang gitu Pak, otak paling mahal di dunia hari otaknya orang Indonesia. Kenapa Pak? Orang Indonesia paling hebat otaknya karena masih original. Ya, otaknya masih original, masih kosong isinya Pak, belum banyak memorinya. Sementara mereka memorinya sudah hampir hang Pak, diisi terus memori mereka. Untunglah otak ini ciptaan Tuhan. Kalau sempat ciptaan Cina ini Pak, udah hang itu. Ya, untung otak manusia ciptaan
Allah. Kalaulah manusia yang ciptakan ini, itu sudah hang Pak. Tapi orang Indonesia tidak mungkin hang. Kenapa? Masih ori. Ya, belum ada isinya. Lah saya sendiri mengalami. Dari naik 16 jam sampai mendarat udah ngorok aja. Sementara dia baca terus. Ini budaya mereka, membaca itu hebat. Dan membaca itu Pak dinikmati sama dia. Dinikmati banget. Dia menghabiskan satu lembar itu Pak berjam-jam itu. Bukan kayak kita baca loh. Ya kan? Dia baca sambil dia pahami, dia teliti itu. Masya Allah. Wajar kalau orang-orang begini dapat hidayah masuk Islam itu. Makanya Pak Bu, kita sudah waktunya mengeksplorasi isi Quran itu. Jangan lagi kita, contoh apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita hanya menerjemahkan letterlek. Kebersihan sebagian daripada iman. Mestinya pesan moral di balik itu kalau mau kita explore, kalau kebersihan itu sebagian daripada iman, maka kita harus mampu menciptakan alat-alat kebersihan. Harus bisa kita membuat pabrik deterjen. Kan gitu sebenarnya. Kita explore itu ayat Quran itu. Karena Quran itu Bapak Ibu kaya dengan ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Maka tidak ada orang pikun Pak. Kalau orang selalu baca Quran itu tidak ada yang pikun. Ya, sayang waktunya sudah habis. Insya Allah materi ini menjadi motivasi kepada kita untuk kita bisa segera kembali kepada Quran. Mau bangkit gak Bu? Mau sukses gak Pak anak-anak kita? Solusinya apa? Kembali kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran. Minimal dibaca Quran. Dan syukur-syukur kita melakukan eksplorasi terhadap isi Al-Quran. Insya Allah hanya itu yang bisa mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain. Ya, kita sekarang jauh tertinggal di bangsa lain. Kalau kita sudah kembali kepada Quran, insya Allah kita kejar ketertinggalan itu. Karena Quran tidak ada yang bikin kita loyo. Tidak ada konsep di Quran nyuruh kita miskin, nyuruh kita melarat, nyuruh kita susah. Tidak ada. Al-Quran nyuruh kita bangkit. Al-Quran nyuruh kita apa? Hebat, kaya, bastotan fil jismi wal ilm. Kita suruh bangkit, kuat dalam jisim, kuat dalam ilmu, kuat dalam harta. Betul? Hebat Quran itu memotivasi kita untuk menguasai dunia ini. Ini saja dulu pengantar saya. Sudah panjang lebar 2 jam hampir. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat kepada kita semua. Kira-kira manfaat Bu? Manfaat? Bapak-bapak manfaat? Bukti manfaatnya apa? Nanti pulang dari sini kita komitmen untuk segera kembali kepada Al-Quran. Ada mau bertanya ibu-ibu? Ada mau bertanya ibu-ibu? Oke.